Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, salat duha adalah salah satu di antara salat sunnah yang begitu istimewa, sehingga tidak heran jika salat duha ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat muslim yang ingin rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia. Kata duha sendiri secara bahasa adalah nama untuk awal siang hari atau pagi. Sedangkan salat duha dalam fikih adalah salat sunnah yang dilakukan di waktu duha, yaitu mulai matahari terbit seukuran 1 tombak sekitar 7 hasta atau 2,5 meter sampai waktu zawal atau saat matahari tergelincir ke arah barat. Hukum dari sholat duha adalah sunnah mu'akkadah, yang artinya bahwa sholat sunnah ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan, namun jika tidak dikerjakan maka seseorang tidak akan dikenai sanksi atau dosa. Mengenai sholat duha ini banyak sekali pertanyaan terkait surat apa yang harus atau dianjurkan dibaca ketika sholat duha, dengan tujuan supaya doa-doa yang dimohonkan ketika sholat duha dan setelahnya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, banyak sekali umat Islam yang berniat istiqomah menjalankan sholat duha, kemudian menanyakan terkait surat apakah yang afdol dibaca ketika rakaat pertama dan seterusnya ketika sholat duha dikerjakan. Kemudian mereka pun disodori atau diberi informasi mengenai anjuran, bahkan keharusan, bahwa ketika mengerjakan sholat duha maka pada rakaat pertama membaca surat Asy-Syams dan rakaat kedua membaca surat Ad-Duha, sehingga akhirnya mereka pun menghafalkan kedua surat itu terlebih dahulu dan menunda mengerjakan sholat duha. Jadi perlu kami bagikan menurut pendapat kami terkait surat yang dibaca ketika kita mengerjakan sholat duha tersebut. Memang ada sebuah hadis yang menganjurkan untuk membaca surat Asy-Syams pada rakaat pertama dan membaca surat Ad-Duha pada rakaat kedua. Hadis tersebut berbunyi, "Salatlah 2 rakaat duha dengan membaca 2 surat duha, yaitu surat Wasyamsi Wadduhaha dan surat Ad-Duha." Kemudian dalam riwayat lain mendapatkan tambahan, barang siapa yang mengamalkannya maka dia diampuni. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ar-Ruyani dalam musnadnya dan Ad-Dailami dari jalur Musyaji' bin Amr. Hadis yang sama juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dan tidak dikomentari. Beliau hanya menyatakan bahwa bacaan surat tersebut ada kecocokan
antara bacaan dengan sholat yang dikerjakan. Namun yang benar bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu. Sebagaimana penjelasan Syekh Al-Albani, beliau menjelaskan hadis ini palsu. Cacatnya ada pada Musyaji' bin Amr. Ibnu Ma'in berkomentar tentang Musyaji'. Yang saya tahu dia atau si Musyaji' ini adalah seorang pendusta. Ada dalam kitab hadis dhaif dan palsu. Kemudian hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir dengan alasan karena adanya perawi yang bernama Musyaji' bin Amr. Imam Az-Zahabi dalam Ad-Du'afa mengatakan dengan mengambil perkataan dari Ibnu Hibban, dia memalsukan hadis dari Ibnu Lahiyah dan dia adalah dhaif. Jadi dari kedua penjelasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa hadis yang menganjurkan sholat duha dengan bacaan atau surat-surat tertentu adalah hadis dhaif. Artinya tidak ada anjuran untuk mengkhususkan sholat duha dengan bacaan atau surat tertentu, baik di rakaat pertama, rakaat kedua maupun doa setelah sholat duha. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dalam masalah ini ada sebuah prinsip atau kaidah terkait masalah ibadah yang penting untuk diketahui, bahwa membatasi setiap ibadah yang sifatnya mutlak dengan tata cara tertentu seperti waktunya, tempatnya, bacaan-bacaannya, jumlah rakaatnya dan yang lain-lainnya, namun tanpa disertai dengan keterangan ataupun dalil yang sahih, maka itu termasuk salah satu bentuk bid'ah. Apakah itu bid'ah? Bid'ah adalah perbuatan yang dilakukan setelah Rasulullah SAW wafat, tapi perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh beliau. Dan dalam Islam, bid'ah merupakan dosa besar dan kekejian yang wajib ditinggalkan dan ditaubati. Sehingga dikarenakan hadis yang dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan dua surat yang dianjurkan dalam sholat duha adalah hadis palsu, maka tidak selayaknya itu dijadikan pegangan untuk mengkhususkan bacaan tertentu dalam sholat duha. Karena hadis palsu bukanlah sabda dari Nabi SAW. Sementara mengkhususkan bacaan tertentu untuk ibadah yang sifatnya umum, yaitu tidak ditentukan bacaannya, padahal tidak ada dasarnya, termasuk salah satu perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Lantas bagaimana umat Islam ketika akan sholat duha? Surat apakah yang harus dibaca ketika sholat duha? Ada sebuah penjelasan yang bisa kita jadikan rujukan mengenai hal ini. Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah ditanya tentang bacaan surat Wasyamsi dan Wadduha ketika sholat duha. Beliau pun menjawab bahwa ada pun yang sesuai sunnah, bahwa kita bisa membaca surat yang mudah menurut kita masing-masing setelah selesai membaca Al-Fatihah. Dalam bacaan atau surat yang dibaca tidak ada batasan-batasan tertentu, karena yang wajib hanya Al-Fatihah, sedangkan tambahannya hanyalah sunnah. Maka jika setelah Al-Fatihah kita membaca surat Asy-Syams, surat Al-Lail, surat Ad-Duha, surat Al-Insyirah dan surat-surat lainnya, ini adalah satu hal yang baik. Demikian penjelasan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Jadi jika sahabat-sahabatku semua memang hafal dan paham dengan baik surat Asy-Syam dan Ad-Duha, maka itu baik untuk dibaca ketika sholat duha. Adapun jika hafalnya ternyata hanya surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, maka itu pun sama, bisa dibaca juga, dan tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Semua sama-sama baik, semua sama-sama sunnah. Dan insya Allah jika niat kita sholat duha
ikhlas karena Allah Ta'ala, maka fadilah salat duha pun akan kita semua dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.